Balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Dan buat yang kepikiran upgrade atau ganti smartphone ya di tahun ini, pertimbangannya mungkin beda ya sama di tahun-tahun sebelumnya. Apalagi buat yang pengen upgrade ke kelas flagship. Gue sendiri pertimbangannya sekarang beda banget. Gue jadinya harus lebih fokus ke smartphone yang bisa ngasih best value. Artinya gimana, dengan budget yang seminimal mungkin gue bisa dapat smartphone dengan performa, fitur, dan experience yang semaksimal mungkin. Dan itu mungkin yang akhirnya bikin gue tertarik ya sama versi baru dari Samsung Galaxy S20 FE ini yang sekarang hadir dengan Snapdragon 865. Apalagi untuk di periode Agustus 2021 ini ada banyak promo juga ya dari Samsung, kayak misalkan ada price drop sampai 2 juta rupiah dan juga promo-promo tambahan yang lainnya yang bisa kalian lihat di layar ya. Dan menurut gua ini bikin smartphone ini makin menarik lagi karena di harga resminya yang saat ini di angka 6,9 jutaan ya, karena adanya promo dari Samsung di masa peluncurannya ini. Secara experience, smartphone ini bisa ngasih kualitas yang sama enaknya ya kayak di flagship dengan harga yang lebih mahal. Kita lihat aja dari layarnya yang sering jadi patokan awal ya untuk upgrade ke smartphone flagship. Di harga ini kita udah dapat layar Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz yang secara tampilan ini udah bagus banget. Experience scrollnya sangat mulus ya di refresh rate ini dengan warna yang tampil bagus juga. Belum lagi layarnya ini udah support HDR10 Plus yang kalau kalian perhatikan nih bikin tampilan layar waktu mainin video jadi lebih vibran ya, dan juga lebih realistik karena HDR10 Plus ini mengoptimasi kontras dan juga warna di setiap video yang kita mainkan. Terus kalau kita lihat bezelnya ini udah tipis ya dengan chin yang juga sangat minim dengan ukuran layar 6,5 inch. Nah, ini berada di tengah-tengah ya antara dua flagship Samsung terbaru. Jadi dia sedikit lebih kecil dari Galaxy S21 Plus atau S21 Ultra, tapi dia masih lebih besar dari Galaxy S21. Ini ukuran yang masih ideal ya menurut gua untuk dipakai di tahun ini. Jadi secara experience layarnya ini udah flagship kelas di harga yang jauh lebih hemat ya dari mayoritas flagship saat ini. Terus untuk desain ini juga nggak kalah ya sama flagship baik secara tampilan atau feel-nya di tangan. Jadi firmnya ini metal aluminium guys. Selain ngasih kesan mewah juga bikin smartphone-nya terlihat kokoh ya. Terus di belakang ini punya matte finish dengan pilihan warna-warna yang fresh menurut gua dan jarang juga dipakai di smartphone mainstream. Dan dia juga udah tahan air ya dengan sertifikasi IP68, artinya udah teruji mampu bertahan di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Nah, untuk performa Samsung Galaxy S20 FE yang paling baru masuk ke Indonesia ini dilengkapi dengan Snapdragon 865. Ini nggak nutupin fakta ya kalau semakin baru sebuah chipset sebenarnya semakin powerful dan semakin power efisien. Tetapi secepat apa sih yang sebenarnya kita perlukan, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Dan kalau kita lihat dari sisi cost efisiensi, Snapdragon 865 ini merupakan chipset smartphone flagship tahun kemarin yang sampai saat ini pun masih sangat powerful ya, dan menurut gue udah lebih dari cukup untuk menghandle berbagai task harian sampai yang berat. Dikombinasiin sama 8GB RAM buat harian kayak browsing, sosmed, dan pindah-pindah antar aplikasi, jadi hal yang ringan banget ya buat smartphone ini guys. Semua bisa berjalan smooth dan lancar, dan kalau buat gaming performanya juga nggak bisa diremehin karena gue coba buat main PUBG ini kita bisa lancar main di setting rata kanan ya dengan setting grafis Ultra HD dengan frame rate-nya ultra, terus di style realistik dan anti-aliasing on atau water reflection aktif. Gameplaynya mulus banget, dan tentu aja di setting ini detail dan tampilannya udah sangat bagus guys. Begitu juga kalau kita pakai buat main Call of Duty Mobile, ini kita bisa main di setting rata kanan ya dengan grafis very high dan juga frame rate-nya max. Dan dengan semua efek aktif ya, main CODM ini lancar banget di setting ini guys, dan kita bisa nikmatin tampilan serta performa yang paling maksimal. Kalau untuk Mobile Legends sama juga, ini kita bisa main di setting rata kanan juga ya dengan grafis ultra, HFR on, dan semua efek aktif. Di sini experience-nya juga lancar banget, tampilannya juga paling maksimal, dan overall buat main ketiga game ini smartphone-nya nggak cepet panas guys. Dan kemarin banyak yang request juga buat cobain main Genshin Impact ya, dan di Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon 865 ini setelah gue coba, kita bisa main Genshin Impact dengan setting grafis tertinggi ya, dan ini experience-nya sangat mulus dengan tampilan grafis yang juga bagus guys. Cuman memang di sini lebih cepat angkat ya kalau dipakai main dibandingkan dengan 3 game sebelumnya, dan ini wajar aja karena Genshin Impact ini termasuk game yang berat banget ya untuk dimainin di mobile. Jadi untuk gaming kalian bisa main di setting rata kanan semua dengan gameplay yang mulus, sama kayak di performa yang bisa kita dapetin ya di berbagai smartphone flagship yang paling baru saat ini yang harganya tentunya aja jauh di atas ini.
Kalau untuk storage, ini ada pilihan ROM internal 128 GB atau 256 GB. Tapi kalau kalian ngerasa kurang, itu bisa ditambahin ekspansi storage ya dengan microSD sampai di kapasitas 1 TB. Dan untuk platform smartphone ini pakai One UI 3.1 yang paling baru ya, yang experience-nya sama kayak di berbagai seri flagship Samsung lainnya, baik dari sisi user experience ataupun user interface-nya. Ini ada cukup banyak fitur menarik ya di One UI yang bisa kita nikmatin di smartphone ini. Fitur-fitur flagship kayak Samsung DeX itu bisa kita nikmatin juga secara wireless ya. Jadi simple, nggak perlu lagi nyiapin kabel, tinggal aktifin aja guys. Dan dia bakal langsung connect ya. Di Samsung DeX ini kita nggak cuman bisa buka tampilan smartphone dan semua aplikasinya dalam mode desktop atau mode PC kayak gini guys, tetapi juga bisa bikin kita gampang untuk transfer file ya, terus transfer foto dan juga data lainnya dari PC ke smartphone atau sebaliknya ya, cuman pakai drag and drop aja. Jadi kalian pindah data itu nggak perlu kabel guys. Dan kalau punya monitor atau TV itu juga bisa dikonekin smartphone ini, bisa juga dikonekin ke keyboard ataupun mouse ya. Dan Samsung DeX ini bakal langsung bikin experience-nya jadi kayak PC. Jadi untuk kerjaan-kerjaan ringan kayak bikin dokumen, terus balas-balas email itu bisa kalian lakukan di sini ya dengan PC-like experience. Nah, smartphone ini juga masih bisa dipakai ya meskipun fitur DeX ini sedang aktif kalian gunakan. Terus fitur-fitur lain di One UI juga lengkap ya, kayak Always on Display, Dark Mode, Dual Messenger, Link to Windows juga ada. Dan kalau kalian pakai device Samsung lain, fitur integrasi kayak copy di satu device dan paste di device lain, atau juga lanjutin aktivitas ya dari satu device ke device lain, itu juga ada di sini. Jadi overall secara platform ini udah mendukung juga untuk productivity. Nah, kamera ini jadi salah satu hal yang menarik ya untuk dibahas, terutama gimana hasil foto dan videonya. Jadi smartphone ini dilengkapi dengan 3 kamera belakang ya, yang Samsung sebut sebagai Pro Grade Triple Lens kamera. Ini kombinasi dari 12 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel ultra wide kamera, dan 8 megapiksel telephoto kamera. Kalian bisa lihat ya contoh hasil jepretan fotonya, dan gue harus akui guys kalau hasilnya udah detail dan tajam ya di masing-masing lensa. Untuk zoomnya bisa sampai 3 kali optical zoom, ini yang lossless. Dan kalau butuh zoom lebih, ini ada sampai 30 kali super resolution zoom. Nah, untuk kualitas ada sedikit penurunan yang masih wajar ya, karena menggunakan digital zoom. Untuk fitur kamera udah lengkap banget. Ada mode pro untuk atur manual, ada mode night untuk malam hari ya, ada mode portrait juga untuk foto bokeh. Terus untuk video sampelnya bisa kalian lihat juga di sini ya. Kita bisa rekam sampai di resolusi 4K 60 fps dan ada fitur ultra steady kalau pengen rekam dengan pergerakan yang lebih stabil. Untuk fitur video juga lengkap ya. Di sini udah ada portrait video untuk rekam video bokeh, terus ada mode pro video juga untuk atur manual mulai dari ISO, exposure sampai manual fokus. Dan ini mode video yang paling berguna buat gua ya, karena gue terbiasa rekam video dengan setting manual biar lebih fleksibel dalam mengatur kamera ya untuk dapetin hasil rekaman yang gue pengen. Terus ada juga slow mo guys, ada super slow mo, ada hyperlapse, ada AR doodle juga. Terus fitur yang jadi andalan di kamera smartphone Samsung juga ada ya, yaitu single take. Ini fitur yang bikin kita bisa dapetin banyak versi foto dan video ya dengan sekali rekam, dan ini cukup menarik ya untuk kita share online di sosmed. Dan untuk kamera depan, resolusi sensornya cukup besar dengan 32 megapiksel selfie kamera. Di sini ada mode selfie dan wavy yang lebih wide ya, dan berikut ini beberapa contoh hasil jepretan foto selfie-nya baik di siang hari ataupun di malam hari. Dan di sini fitur selfie-nya udah cukup lengkap. Ada mode night untuk selfie malam, mode portrait untuk selfie bokeh, ada slow mo juga ya di kamera selfie, meskipun super slow mo-nya hanya tersedia di kamera belakang guys, dan single take juga bisa dipakai di kamera depan, jadi sekali jepret selfie hasilnya bisa banyak ya dengan berbagai efek dan pilihan menarik. Jadi untuk kamera menurut gua udah sangat mumpuni ya untuk saat ini, dan meskipun di belakang ini ada 3 kamera, tetapi ini semua kamera yang memang paling sering dibutuhin ya, dan sering dipakai juga oleh banyak pengguna smartphone sehari-hari. Nah, untuk baterai udah bisa dipakai seharian guys dalam penggunaan normal ya. Kapasitas baterainya ini 4500 mAh dan udah support 25 watt super fast charging. Udah support fast wireless charging 2.0 juga, dan kalau kalian ada aksesoris yang support wireless charging kayak misalnya Samsung Galaxy Buds atau Watch Active, smartphone ini juga udah support wireless power share, jadi bisa kalian pakai untuk ngecas aksesoris juga. Dan ini semua sebenarnya fitur-fitur dari flagship Samsung ya,
yang cukup mengejutkan karena juga bisa kalian dapetin di smartphone ini. Untuk sensor udah lengkap ya, ada accelerometer, ada light sensor, orientation, proximity, gyroscope juga ada, sound sensor sampai magnetic sensor, dan tentunya NFC juga udah ada di smartphone ini. Untuk audio dia udah support Dolby Atmos, jadi kalau kalian pakai earphone bisa diaktifin aja ya untuk nikmatin kualitas audio yang lebih imersif. Dan untuk loudspeaker ini udah stereo guys, satu lubang speaker ada di bawah dan satu lagi menyatu di earpiece. Untuk kualitas audionya bisa langsung aja kalian dengerin di sini. Dan itu dia ya review gue tentang Samsung Galaxy S20 FE varian Snapdragon 865 yang baru aja masuk resmi ke Indonesia guys. Dan menurut gue ini smartphone yang cost efisien banget ya untuk dibeli di tahun 2021 ini, karena dengan harga yang lebih irit kita udah bisa dapetin fitur dan experience layaknya smartphone flagship. Untuk info lebih lengkap dan juga link pembelian udah gue sertakan ya di deskripsi video ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat tentang smartphone ini silahkan aja tulis di kolom komentar. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys, kita ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.